Ya mulai. Lampunya kurang dekat bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kocok-kocok sedulur, khususnya Abah Bang Juli. Bang Joy, Bang Juli sama Mas Yanto. Yang Bang Juli ini adalah kuncen dari pengurus dari makam keramat ini. Mas Yanto juga yang berkecimpung di wilayah ini, asli orang sini yang tahu seluk-beluk makam keramat ini. Teman-teman sedulur, channel penggemar channel Sarkup Official, kemarin tim kami sebagian sudah datang ke area makam keramat ini, bertemu langsung kepada Abah Kuncen. Cuma karena penampakan pohon yang raksasa ini menggelitik hati, sehingga kami pengen dan penasaran untuk bersilaturahim di tempat ini di malam hari. Ternyata memang aura suasananya sangat-sangat istimewa, identik dengan perjalanan Sarkup adalah yang lebih condong ke area-area mistis, lebih cocoknya yang angker-angker. Jadi kalau tidak malam kayaknya kurang puas. Makanya kami serombongan malam hari ini kembali mendatangi dan silaturahim ke beliau, yaitu Mbah atau Kumpi Jasih. Kumpi Jasih ini yang posisinya ada di wilayah Cilodong. Daerah sini sangat banyak banget makam-makam keramat atau yang dituakan, atau bahkan beliau waliullah, bahkan juga para pejuang kemerdekaan, yang mana ini di wilayah Depok, para dulur, penyangga ibu kota, yang setiap hari orang sibuk dengan aktivitas, yang sibuk dengan pekerjaan. Namun alhamdulillah masih banyak teman-teman di luar sana yang seperti kami yang masih nguri-uri open sama sejarah ataupun makam-makam para pejuang dan waliullah. Alhamdulillah ini juga penyeimbang untuk kehidupan kita sehari-hari, bahkan untuk ketentraman negeri kita. Ada yang sibuk bekerja, ada yang juga tidak lupa untuk berdoa, juga mendoakan para leluhur. Jadi begitu para sobat, ini tadi alhamdulillah sudah kami semua sudah dipimpin oleh Kuncen untuk mohon izin untuk berdoa sekaligus bertawasul kepada waliullah, juga para pejuang-pejuang. Semoga perjalanan malam hari ini Sarkup Official mendapatkan ridho Allah, juga semakin digandrungi, dicintai oleh para penggemar, dan menjadikan konten kita ini menjadi syiar agama yang mana akan membawa kemaslahatan untuk kami khususnya dan untuk teman-teman di luar sana umumnya. Amin Allahumma amin. Jadi tadi setelah berdoa ataupun di saat kita bertawasul, berzikir, tahlil, ada yang terasa kayak pengen ngikut dari golongan lain gitu kan. Oh iya. Jadi makanya di sini sebenarnya ada juga yang masih mungkin ada jalur-jalur atau apa. Alhamdulillah saya juga kami kedatangan teman spesial Kang Hasan yang juga darah Cirebon, Mbah, beliau. Makanya tertarik ke sini. Sebenarnya Kang Hasan banyak rahasia yang banyak beliau lihat tentang gaib-gaib di sini, cuma pemalu, Mbah. Jadi nggak ngomong. Ini Bang Yanto juga sama. Iya. Dia juga. Ini Bang Yanto ini, khawatirnya saya di sampingnya tuh berubah jadi macan gitu, Bang Yanto. Gitu. Jadi nanti untuk kedepannya akan dijelaskan secara rinci oleh Bang Yanto ataupun Ustadz ataupun juga Abah Kuncen. Cuma sedikit ini tadi, Abah, saya tuh ada yang mengganjal menjadi keinginan di luaran sana itu kok melihat akar yang unik. Nah, seandainya nanti diliput sama teman-teman di luaran sana tertarik dengan sejengkal ataupun beberapa
jengkal akar, seandainya mereka saya pengen akar itu, kira-kira boleh nggak gitu Mbah, dengan cara apa kan gitu. Apa dipotong gitu, boleh apa tidak gitu. Ya kan kita udah minta izin apapun yang kita kan minta edonya aja kan. Iya. Iya. Enggak kayak model ini Bang, apa kayak model akar sini kan ada akar tuh yang misalkan diliput, terus misalkan ada yang boleh tuh akarnya itu buat entah itu buat tongkat, entah itu buat itu Cangklong rokok kan. Kalau istrinya kita kasih ini kan kalau bisa meyakin apapun yang ada ini kan itu hak kita. Kan gitu kan ya. Yang boleh kita inilah. yang penting mah izin Izin kita bilang gitu kan. Iya. Iya sobat di luaran begitu. Kali aja nanti Ada ini. di liputan kami kok membuat teman-teman di luaran sana dulur-dulur tertarik. Iya. Seperti itu penjelasannya. Sebab akar-akar sangat unik, apalagi pecinta tongkat. Unik-unik banget. ini akar-akarnya bagus-bagus soalnya. Ada yang muter, kalau secara spiritual itu bisa menjadi tulak balak karena kurung Pak Yanto ya. Iya. Jadi kurung itu tulak balak. Ada yang ya mungkin sekedar kenang-kenangan, tapi menurut kami yang namanya barang ini barang ada di makam, silahkan. Satu, pertama ya izin sama sohibul makom dengan cara masing-masing ataupun dipandu oleh kuncen. Yang kedua, saya kira barang itu dibeli supaya jatuhnya halal. Jadi tidak asal motong. Niatnya beli ya sodakoh mah terserah, untuk yang jelas yang perawat ataupun pengurus makam. Kalau makam mah nggak perlu duit, beliau mah udah nggak perlu duit. Tapi yang dibutuhkan yang ini bangunan seperti ini, perawatan ataupun apa itu yang membutuhkan biaya. Maaf, bukannya duit, istilahnya mahar Gitu. Jadi kalau duit beda. Iya, tapi mahar. secara penilaian ya. iya. Duit mah gak ada nilainya ya. Jadi dimahar, dimahar. Ini halus, bahasanya dihalusin. Dimahar. Gitu. Jadi Kalau bahasa duit kan istilahnya Terlalu kejam ya. jadi intinya yaitu supaya barang seandainya udah dapat izin dari yang menunggu di sini, ya jatuhnya barang itu menjadi halal karena sudah dimahar. Gimana kelanjutan Rat? Ini kira-kira ada yang mengulik-ngulik atau yang kelihatan nongol-nongol gitu dari Ya, dimensi lain gitu? sebetulnya sih dari tadi juga udah merasakan ya. Cuma saya ini dari tadi itu apakah boleh izin atau tidak. Cuma sementara ini belum bisa ada menunjukkan ada barang sesuatu. Cuma kita belum tahu nih barang ini barang kita itu barang berupa keris atau apa sejenisnya. Cuma yang jelas dilihat sama saya kayak semodel besi aja, itu besi atau apa gitu. Walau-walam ya, tapi kena apa tidaknya ya itu kalau emang toh boleh ada izin dari sohibul pengurus nih, mungkin insya Allah ya mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya tidak ada izin ya eksplores keliling aja berarti gitu. Nanti kita perlihatkan kepada teman-teman pohon yang ratusan tahun ini, raksasa ini, sampai akarnya numbuh menjadi pohon, sampai nyambung, pokok nyambung semua. Ya banyak yang malang melintang nggak karuan ini, kalau kayak buat syuting mak lampir cocok. Tapi mohon maaf Bang Juli, selama ini suka ada yang aneh-aneh nggak di tempat ini? Kalau bagi saya alhamdulillah sih belum pernah gitu. Alhamdulillah, berarti walaupun seangker ini kalau kelihatan orang ya, tapi alhamdulillah hawanya mah adem ya. Mungkin kalau untuk pendatang bagaimana itu Bang? Kalau selama ini sama saya sih karena Baru-baru mah kayaknya. belum pernah cerita sih. Mungkin apa dia takut gimana gitu. Belum Iya. pernah sih, belum pernah cerita. Ya dari hawa pohonnya aja kayaknya. Padahal masih sebetulnya kalau udah duduk Saya di rasanya sini aman sih, enak. saya kurang lebih di atas 40 udah. 40 tahun menjaga merawat makam Merawat gitu. Kumpi ini. Jadi pada waktu itu kan saya itu dari sini kan banyak lah ya, dari sini kan kalau ada tawaf lah sampai kali Itu dulu ya, Iya, tahun-tahun dulu tuh. tahun berapa tuh? tahun 80-an lah, Oh, udah lama. 80-an tuh. Saya pada waktu itu usia saya di atas 7 tahun. Cuman kan saya kan kalau anak saya kan sama anak ini beda. Iya, Kalau dulu kan menyampur orang tua takut. Iya. Cuma saya punya hati aja. Iya, benar. Pada saat nanti ada umur,
jadi ya Iya. sesuai kebersihannya gitu. Ya udah sih, saya masih pada umurnya ya terus lanjutin. Subhanallah. Iya gitu. Gitu. Perjuangannya. Jadi sahabat-sahabat, kalau yang punya rezeki ya boleh ya kondlok-kondlok Kalau kita buat apa nyaman. namanya itu, kita itu ini orangnya jarang orang itu. Yang jarang. Jarang Malah orang jauh-jauh. Jauh ya. Masya Allah. Makanya kan orang itu nggak mau ngeliat gitu. Hmm. Kalau kita nggak mengajak kan, Ya betul ya. kalau mau syukur nggak usah ngajak Iya, orang iya, gitu betul. kan. Biasanya sih begitu sih Iya. rata-rata. Lingkungannya lingkungan orang sibuk lah. Sibuk. Ini termasuk di perkotaan. Nah, lagi pula setiap malam Jumat di sini saya kan tidur sering malam, sering malam-malam terus tidur. Ngelihat dari depan rumah ke sini, segini merah Cahaya. cahaya turun ke sini. Oh. Itu kayak ada semodel cahaya merah, warna merah, kalau Hmm. merah. Kayak api gitu. Kalau saya kan sering tidur malam-malam terus, kagak pernah tidur sore, malam terus paling Itu banter. ngelihatnya dari rumah tuh. Dari rumah Tapi tertujunya ke lokasi ini. di sini. Jangan-jangan ya ada sesuatu ya. Menurut teman-teman gimana ya? Ada yang nggak tadi yang selama kita tawasulan di sini barangkali ada yang dilihat gitu. Bang Said ada yang dilihat nggak? Merasakan nggak ada sesuatu? Ada sih, Ada yang merasakan sesuatu? cuman bentuknya kayak gimana belum Tahu. tahuan nih. Jadi alhamdulillah ya sedikit teman-teman kita semua sedikitnya ya udah pada ya secara batiniah gitu ya. Cuma perasaan feeling kalau kata bahasa zaman sekarang mah feelingnya tuh dep 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 gitu. Tapi kalau kayak Bang Yanto ya mungkin kita udah ya. Bang Yanto mungkin punya sesuatu sendiri nih. Pemain lama. Pemain lama. Senior itu loh. Senior. Nah, kalau saya leher berat karena tawasulan sampai sekarang Berat. leher belakang berat. Tapi nggak ada yang pernah dilihat, nggak ada yang dilihat. Enggak, Apa kurang tidur atau kurang makan? enggak bukan saya aja, si Aul juga. Oh, Si Aul juga sama merasakan kayak saya. Berarti ya alhamdulillah tadi ada Sohibul, ya mudah-mudahan si Sohibul Makom menyaksikan gitu ya. Ya mungkin dari Bang itu temennya Mas Agus, Kang Hasan, kumaha? Kang Hasan kemana? Kayak naon? Kang Hasan kemana? Naon, Kang Hasan. Ah, Naon? mumpung kadieu aduh kumaha ya Kang Hasan. Yang punya wilayah Pelangon, ada jalur-jalur nih ke beliau, Kumpi Jasih. Ada yang pernah cerita nih Bah atau Mas Yanto, katanya ada yang pernah cerita kalau beliau ini termasuk guru dari si Pitung. Kurang tahu kayaknya ya. Apa pernah ada bahasa begitu Bah? Tapi kalau pada waktu itu belum ada cerita sih. Nah, cuman kita itu kan ikutin orang tertua di sini gitu ya. Jadi itu panggilannya ya Kebijasi aja. Cuman asal Cirebon gitu. Iya. Tadi nah cuman pada waktu itu kan belum mau tahu ya. Nah, pada waktu tahun 2012 kalau nggak salah, nah saya kawinin. Jadi tanah ini saya bawa Cirebon, ke Cirebon bawa kemari gitu. Jadi saya Tukeran ya. tuker karena pada waktu Tanah ya? tahun 2012 itu mencari ini, saya pertama ke Kesepuhan, Kasepuan, Baku. Kesepuhan ke Cirebon, Cirebon. langsung ke Baku, saya ke Cirebon Kuningan dulu, saya cari makam Kumpi, nggak ada. Ada juga lagi dari Kuningan saya ke Cirebon lagi ke Tatung Kanoman. Dari situ baru tahu cicilannya, makanya di sini tanah dari Cirebon saya kawinin, nah ini dibawa ke sana. Jadi ada di Gunung Jati namanya, ada di Jayakusuma gitu. Wijaya Kusuma. Nah kalau kita mau jarah ke Cirebon kan, kalau kita jarah ke Gunung Jati kan kiri, nah kita kanan aja masuk ke dalam tuh, Atas. atas ada masjid, ada nama gitu. Jadi yang mengetahui Raden Jayakusuma itu ya setelah saya mengurus. Jadi perpindahan pada waktu itu kan ya, pada waktu itu ya saya agak bersih diri juga, nah harus nungguin apinya karena kan lama ya.
Jadi kan kalau orang mau diari kan nanya, Bonjol dari mana ya? Lagi dari Cirebon sih, sebenarnya gitu kan. Cuma kita belum tahu, karena kita juga cuma tahu Cirebon aja. Apa yang di dalam saung ada makam dua itu, Mbah Kusuma itu. Nah itu ada saungnya, Heeh. saungnya ada. Iya, ada kan di situ nama Kusuma. Cuma Ya. nah, itu. Jadi ada pangeran, ada kan dua tuh. Iya. Nama dua itu ya. Jadi apa namanya tuh, saya bisa dari literatur nih tanah yang di sono, yang ambil pun dia, yang ambil orang kapan itu. Apakah di sini juga Raden Raden Kusuma. Raden Jaya Raja Kusuma? Kusuma ini itu kan dengan pengetahuan sama kita, Iya. selama kita pengurus dan baru dari saya bisa ya itu kalau nggak percaya kita ikut sono dan sama sebagai pemuda Cirebon namanya kan itu nggak ada, karena kita udah duluan gitu. Mm-mm. Iya. Saya pernah ke sana, Bang. Itu ada dan saya ziarah ke Raden Kusuma itu. Iya. Setelah itu turun yang dekat sama turun ngelewatin gua sedikit itu, terus ziarah ke Mbah Pegadingan. Nah, areanya kan itu masih di bawah. Kalau Raden Kusuma ini adanya di atas. Iya. Kalau orang kan pada waktu kemarin tuh kayak ke sana juga udah, jadi dulu kan masih ada tempat masak ya, tempat naruh beras itu, sekarang udah diputer, jadi diganti udah apa namanya tuh, sekarang ada masih di dalam. Jadi kalau saya ikut rombongan ya, saya langsung dari sana gitu. Ya. Berarti wasilahnya tadinya itu perantaranya ngawinin tanah. Sana Ternyata cocok di sana. ya, ada permintaan sini kalau mencari makam asli Raden Kumpi dari Cirebon. Kita kan harus perlu apa namanya tuh, mana dia nyari kan gitu kan. Jadi dengan sabab ya Kumpi yang namanya amanah ya. Pada waktu itu berangkat pagi itu jam 9. Nah sampai jam akhir 1:30 saya itu kan. Pas itu saya minta duit akhirnya ambil sih jam berapa ya? Jam 8 saya masih di Gunung Jati. Kita di antara sama orang itu gitu. Jadi udah Kumpi Jati kita bawa karena sebenarnya kita kan Kumpi Jati dulu namanya nih. Iya. Jadi Kumpi Jati hanya Asia Iya, tidak gitu. Iya. Jadi kita ikutin ya. Iya. Nah, ke namanya kita mengetahui ini aslinya Kumpi ya. Namanya ada di Jati. Iya. Masih sebetulnya sih kalau dilihat sama saya, mungkin ya zaman itu zaman beliau ini berkelana. Tapi walau alam ya intinya masih tetap auranya memancar juga di sini. Soalnya kan apa ya, yang ini orang tua kita kan RW nih. Nah, RW kita ada nih RW dulu kan masih dia satu ya, iya betul. namanya Panisan. Hmm. Panisan itu punya bapak. Jadi, bapaknya punya lagi jadi cerita. Iya. Jadi udah banyak orang sini yang tua gini udah nggak tahu bapaknya aja udah ada, apalagi kita gitu kan. Iya. Ratus tahun. Iya gitu. Jadi sahabat, sudah panjang lebar nih cerita. Masih ada yang mau disampaikan lagi? Hah? Ini Pak Kuncen, Salam mulu. ini ceplosan gua ini. Aduh, sini hawanya udah beda banget. Dari tadi yang baik. Tapi walau alam ya, saya mohon izin kalau emang itu harus ada yang saya Ambil. Ambil. Kita minta dah. ya itu mah terserah Iya. haknya, kalau mau dibuat ke Pak Kuncen ya mangga, kalau mau di Rido saya bawa ya saya bawa gitu, tapi ya terserah. Tapi kayaknya sih walaupun ini muncul, ini sebetulnya ada muncul, tapi ini kalau misalkan ini ada haknya bagian Pak Kuncen gimana sih? Ya mungkin itu lebih memperkuat ini ya apa itu beliau untuk megang amanah. Jadi yang tadi cerita Abah pengurus atau Kuncen dulur seperti itulah untuk mengambil kesimpulan kalau Kumpi Jasih ini
beliau Pak Insya Allah itu Raden Kusuma atau entah itu Jaya Kusuma atau siapa yang jelas ada Kusumanya, itu perjalanannya secara spiritual seperti itu. Beliau mengawinkan atau membawa tanah dari sini dicocokkan dengan yang di Cirebon, di areanya area Gunung Sembung, yaitu di area makam Sunan Gunung Jati yang terus naik ke atas mungkin ke trap yang ketiga mungkin. Ya, kita harus keluar. Ya ini sinyalnya dari sono, dari luar. Ayo. Cukup. Tutup dulu tuh. Mau ditutup dulu apa gimana nih? Langsung sambil jalan. Sambil jalan. Jalan aja, Be. Buat deh tuh apa kameramen. Kayaknya lumayan juga tuh berapa jam. Ini nyut kepala di sebelah kiri. Kencot. Kayaknya siang-siang pengen kesini lagi nih, Bah. Ini tadi nih. Ini mau tertarik yang bulat ini. Siram. Apa ya di pohon mau ngerebut. Wah,